Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa semuanya. Di kesempatan yang indah ini, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Pak Danang akan menyampaikan ringkasan materi pendidikan kewarganegaraan sekaligus kisi-kisi ujian akhir semester genap tahun 2020-2021. Saudara semuanya, ini nanti bisa menjadikan bekal bagi saudara semuanya sebelum saudara semuanya untuk mengerjakan soal ujian, khususnya mahasiswa S1 perawat maupun D3 perawat di Universitas Aisyah Surakarta. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah kaitannya dengan materi ini adalah yang pertama, hal yang perlu saudara perhatikan sebelum saudara semuanya nanti akan mengerjakan soal ujian semester genap tahun 2020-2021. Yang pertama yang perlu Anda ketahui atau Anda saudara pahami semuanya, untuk ujian, Pak Danang akan melakukan atau mengagendakan 2 kali ujian. Ujian pertama itu melalui SIMADO, asesmen SIMADO yang learning-nya Universitas Aisyah Surakarta. Untuk waktunya sesuai jadwal ya yang sudah dijadwalkan di Unisa hari apa, mengikuti saja seperti itu. Untuk ujian kedua nanti melalui aplikasi atau LMS psikologi yang telah Pak Danang siapkan. Untuk jadwalnya nanti 1 minggu setelah pelaksanaan ujian. Jadi nanti saudara semuanya akan mengerjakan 2 kali ujian. Ujian pertama asesmen SIMADO, ujian kedua psikologi. Semuanya materinya sama, hanya saja nanti bedanya apa? Untuk ujian pertama yang Pak Danang ujikan melalui SIMADO, asesmen SIMADO, itu ujiannya bentuknya soal uraian 8 butir soal. 8 butir soal ujian. Kemudian untuk ujian kedua adalah pilihan ganda dengan 100 butir soal. Jadi nanti ada 2 kali ujian. Ujian pertama itu uraian. Ujian kedua adalah pilihan ganda dengan jumlah soal 100 butir soal. Kemudian untuk nilai akhir bagaimana Pak? Nilai akhir akan kami ambil yang terbaik. Jadi dari 2 ujian itu yang mana yang terbaik? Seperti yang sudah saya tegaskan di awal, saya tidak akan mengurangi hak saudara semuanya. Mulai dari presensi, mulai dari materi, apapun itu saya akan berikan, tidak mengurangi hak saudara semuanya. Maka dari itu nanti insya Allah saya sangat berharap semuanya tidak ada yang mengulang. Semuanya nanti nilainya adalah minimal sesuai dengan batas rata-rata minimal. Nanti selebihnya semoga bisa di atas rata-rata. Gitu. Maka dari itu saya men-setting menjadi 2 kali ujian dengan tujuan, dengan maksud, satu untuk menguji pemahaman saudara semuanya. Yang kedua adalah memudahkan saya atau memberikan bahan bagi saya untuk memberikan atau menentukan nilai yang paling baik di antara 2 ujian itu sendiri. Itu ya. Jadi ujian pertama lewat SIMADO assessment yang ada di jadwal Unisa. Ujian kedua nanti melalui psikologi. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian tips mengerjakan ujian akhir semester agar saudara semuanya nilainya bagus. Saya tidak mau kejadian pada saat UTS terjadi lagi. UTS itu kelemahannya adalah antara soal dengan jawaban itu tidak sinkron, tidak sambung. Saya tidak mau terjadi hal itu. Maka dari itu dengan bekal ini saudara semuanya semoga mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih bagus. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah sebelum ujian dimulai itu, materi yang sudah Pak Danang upload di dalam e-learning Unisa itu harus saudara unduh semuanya. Harus semua unduh. Yang diunduh itu mulai dari materi pertemuan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu yang menjadi bahan ujian akhir semester. Jadi mulai dari folder 8, 9, 10, 11, 12, pertemuan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, itu semuanya Anda unduh terlebih dahulu. Kalau sudah diunduh, itu Anda jadikan dalam satu folder. Anda berikan nama materi untuk ujian akhir semester PKN. Bisa seperti itu, atau folder Anda berikan nama yang lainnya. Atau bisa saja Anda unduh, kemudian Anda print. Jadi nanti dalam bentuk buku seperti itu.
Kalau zaman dulu semuanya, setiap kuliah sebelum ada pandemi sudah saya siapkan seperti ini. Tinggal Anda baca, tinggal Anda stabilo, selesai. Tapi sekarang sudah tidak bisa saya siapkan seperti ini. Jadi Anda harus mandiri. Jadi materi yang sudah saya siapkan itu Anda print, Anda cetak, Anda staples. Kemudian usahakan pada saat Anda mengerjakan ujian itu ada di sebelah Anda. Atau misalkan kalau Anda mengerjakan itu pakai handphone, ya toh, itu filenya terbuka di laptop atau laptopnya dua. Ini materinya, ini mengerjakannya. Seperti itu. Nanti tinggal misalkan soalnya ini, oh ini di materi pertemuan 8 ini. Saya cek, oh ini jawabannya. Tinggal diketik. Nah, tinggal diketik. Nah, itu. Caranya gitu. Atau sudah di print enak, buka. Oh ini 8. Oh ini jawabannya. Tinggal diketik. Jadi gitu. Jadi materi senantiasa berada di dekat laptop atau dekat handphone di mana alat untuk Anda mengerjakan soal-soal ujian. Jadi caranya seperti itu. Oke ya, jadi diusahakan harus ada, harus disiapkan materi itu. Jadi sewaktu-waktu ada pertanyaan yang menurut Anda susah, sulit, Anda tinggal membuka itu. Yang ketiga, dalam mengerjakan soal, pahami terlebih dahulu. Jangan sampai kejadian seperti UTS kemarin. Soal dan jawaban itu tidak sinkron. Jangan. Jadi harus sinkron. Oh, soalnya itu tentang apa toh? Menanyakan tentang apa toh? Menyebutkan apa toh? Menguraikan apa toh? Anda harus tahu. Tuh. Kalau sudah paham, baru mengerjakan. Begitu. Kemudian jawaban jangan terlalu panjang. Yang penting to the point. Oh, ini yang diminta apa? Oh, ini kata kuncinya ini. Kata kuncinya. Karena Pak Danang itu ngasih skor. Skornya itu kata kuncinya ada tidak? Walaupun Anda mengerjakan sebanyak mungkin, kalau tidak ada kata kuncinya, juga saya kasih nilai 0. Tapi walaupun hanya satu paragraf, tapi kata kuncinya ada semuanya, langsung saya kasih nilai 10 poin atau 20 poin. Jadi tidak ditentukan panjang pendek jawaban, tapi kata kuncinya itu ada atau tidak. Itu ya. Yang berikutnya lagi dalam mengerjakan itu adalah harus efektif dan efisien. Dikatakan efektif efisien bagaimana? Contoh, soal ada 8, dikasih waktu 80 menit. Itu harus Anda gunakan seefektif mungkin. Caranya bagaimana? Kerjakan soal yang lebih mudah dulu. Ini tak kerjakan. Oke. Diusahakan jangan sampai ada soal yang tidak ada jawaban. Karena Pak Danang bisa saja saya nanti bisa memberikan nilai-nilai di mana yang penting ada jawaban. Itu bisa saja saya lakukan seperti itu. Karena nanti mungkin saja yang Anda jawab itu ada kata kuncinya. Maka dari itu lebih bagus dijawab daripada dikosongi. Sekali lagi, harus dijawab, jangan dikosongi. Semuanya harus ada jawaban. Kalau sudah selesai, dicek lagi sebelum logout. Dicek dulu sebelum logout. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, kira-kira materi apa Pak yang Pak Danang ujikan? Ada 5 materi yang akan saya ujikan di ujian akhir semester ini untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah demokrasi Indonesia, yang kedua adalah negara hukum dan HAM, yang ketiga adalah geopolitik dan atau wawasan Nusantara, yang keempat geostrategi atau ketahanan nasional, yang terakhir adalah integrasi nasional. Jadi ada 5 hal. Oke, nanti pertanyaannya tentang hal itu. Jadi tidak tentang materi yang lain. Yang saya ujikan hanyalah 5 materi itu. Sekali lagi 5 materi itu. Oke ya. Hanya 5 materi itu. Oke, bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Oke, sekarang saya terangkan kira-kira materi apa yang akan saya tanyakan. Kira-kira materi apa yang akan saya tanyakan tentang kelima hal ini. Kita mulai yang pertama. Demokrasi Indonesia. Pada materi ini, soal yang akan mungkin saya tanyakan adalah satu. Saya nanti mungkin akan bertanya tentang makna dari prinsip demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Anda harus tahu. Apa itu dari rakyat? Dari rakyat itu apa? Dari rakyat itu mengandung maksud kekuasaan atau pemerintah memegang kuasa itu memperoleh mandat dari rakyat. Contoh prakteknya apa? Pemilu. Pemilu itu adalah manifestasi perwujudan dari prinsip dari rakyat. Oleh rakyat artinya pemegang kekuasaan adalah rakyat itu sendiri. Maka di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang boleh menjadi presiden syaratnya adalah warga negara Indonesia asli.
itu adalah wujud daripada prinsip oleh rakyat. Yang dimaksud prinsip untuk rakyat artinya apa? Pemerintah bekerja, pemerintah ketika sudah dipilih kemudian bekerja itu semata-mata untuk kepentingan rakyat, untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Jadi yang dikandung maksud prinsip untuk rakyat itu hasil pekerjaannya semata-mata penguasa pemerintah itu mengusahakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi sudah tahu bedanya dari, oleh, untuk rakyat. Nah itu bedanya di situ. Berikut contoh-contohnya tadi. Anda harus tahu dan paham. Kemudian pilar penegak demokrasi. Pilar penegak demokrasi itu di materi ada 4. 1, negara hukum. 2, lembaga atau infrastruktur atau golongan kelompok-kelompok penekan. Di dalamnya seperti ormas, kemudian asosiasi dan sebagainya yang berjalan efektif. Yang ketiga adalah partai politik yang berjalan sesuai dengan fungsinya. Itu pilar penegak demokrasi. Yang keempat adalah pers bebas dan bertanggung jawab. Jadi Anda harus tahu, Anda baca-baca apa atau yang dimaksud dengan pers bebas dan bertanggung jawab. Pers bebas bertanggung jawab itu artinya pers dalam hal ini wartawan atau pencari berita atau pengelola berita itu bisa menjalankan dari memulai mencari informasi, mengeluarkan informasi, menceritakan informasi itu harus berdasarkan bebas dan bertanggung jawab. Tidak ada tekanan dari pihak manapun dan mempertanggungjawabkan segala isi dari apa-apa yang dikatakan secara faktual, terpercaya dan bagus. Itu pengertian dari pers bebas dan bertanggung jawab. Kemudian pengertian dari berfungsinya partai politik itu Anda bisa baca di materi. Partai politik itu sebagai kaderisasi pimpinan, sebagai wadah untuk menyerap aspirasi dan sebagainya. Anda baca-baca. Nanti berjalannya infrastruktur politik Anda baca. Yang terakhir adalah negara hukum. Jadi negara itu kalau pengen demokrasi bagus ya negara hukumnya harus bagus. Nah, ini Anda baca. Nanti ada pertanyaan tentang hal itu. Nanti akan saya tanyakan tentang hal itu. Kemudian kelebihan dan kekurangan demokrasi. Jadi perlu Anda ingat, demokrasi itu tidak sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu ya banyak. Sudah saya ceritakan di YouTube sebelum materi ini. Kelebihannya itu misalkan semua orang bisa jadi pemimpin. Kemudian masa jabatan pemimpin itu terbatas. Ada batas waktunya, itu kelebihannya. Kekurangannya perlu biaya tinggi, rentan terjadinya praktek-praktek maldemokrasi. Contohnya apa? Serangan fajar, black campaign, dan sebagainya. Sangat mudah terjadi gesekan antar masyarakat. Sangat mudah terjadi anarki. Yang berikutnya, lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Nanti Anda baca-baca lagi. Kemudian yang keempat, Anda harus tahu sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di materi ada, di YouTube juga sudah saya jelaskan. Itu misalkan Anda harus tahu pada masa Orde Lama itu bagaimana. Orde Lama itu demokrasinya apa toh? Demokrasi terpimpin. Seperti apa prakteknya? Anda baca. Ada yang namanya demokrasi pada masa Orde Baru. Orde Baru itu pemerintahnya Pak Harto. Seperti apa prakteknya? Terus Orde Reformasi seperti apa? Anda harus tahu. Yang terakhir, pentingnya membangun kesadaran berdemokrasi. Nah, nanti usaha-usaha bagaimana untuk agar taat untuk demokrasi. Contohnya misalkan bagaimana melakukan sosialisasi melalui pendidikan karakter, melalui pendidikan kewarganegaraan. Itu salah satu membangun kesadaran berdemokrasi. Film-film dan sebagainya. Itu nanti hal-hal itulah yang akan saya menjadikan soal di dalam ujian. Kemudian materi yang kedua, negara hukum dan HAM. Ciri-ciri negara hukum itu apa saja? Sudah saya ceritakan di materi. Di dalamnya ada pengadilan yang bebas dan bertanggung jawab. Pengadilan itu ada pengadilan umum, ada pengadilan agama, militer, pengadilan PT-UN. Nah, itu harus ada ciri-ciri negara hukum. Yang pertama harus ada aturan hukum, harus ada aparat penegak hukum, harus ada tempat untuk bersidang atau pengadilan,
Yang berikutnya terwujudnya supremasi hukum, teradanya aturan tentang perlindungan hak asasi manusia, itu paling tidak adalah ciri-ciri negara hukum. Nah, nanti Anda ceritakan, Anda cross check bagaimana isi-isinya di materi lengkap. Kemudian pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum. Anda cari apa buktinya Indonesia itu negara hukum. Nah, Anda cari di Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 itu ada penjelasannya. Anda nanti baca-baca. Kemudian bagaimana pelaksanaan, aparat penegak hukumnya seperti apa, aturan hukumnya kayak apa, Anda baca-baca. Itu ya tentang negara hukum seperti itu. Kemudian hakikat HAM. Pengertian HAM itu apa? HAM itu adalah hak yang melekat dalam diri manusia sejak lahir, bersifat universal, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi-bagi, itu HAM. Nah, tugas Anda nanti mencari hak apa saja yang melekat dalam diri manusia. Ada hak politik, ada hak individu, ada hak sosial dan sebagainya. Itu hak ekonomi dan sebagainya. Jadi tugas Anda saudara semuanya adalah mencari contoh-contohnya. Hak ekonomi itu apa? Hak sosial itu apa? Hak politik itu seperti apa? Anda harus tahu satu persatu. Nah, itu nanti akan menjadi pertanyaan buat saudara semuanya. Kemudian pengaturan HAM. Kenapa HAM harus dilindungi? Kenapa HAM harus diatur? Nah, contohnya seperti itu. Misalkan contoh pertanyaan ini. Kenapa HAM harus diatur? Sebab setiap orang memiliki HAM. Jika HAM tidak diatur, akan bisa dimungkinkan akan terjadi pelanggaran HAM antara satu dengan yang lainnya. Atas dasar HAM itu sendiri, maka HAM harus diatur. Nah, maka ada namanya pengaturan HAM. Oke. Maka di undang-undang ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang peradilan HAM ada, tentang pengadilan HAM ada. Anda harus paham itu. Kemudian bedanya pandangan Barat, Islam, dan Indonesia itu apa? Anda harus tahu. Bedanya adalah kalau pandangan Barat itu lebih mengedepankan individual. Jadi walaupun perubahan zaman apapun, kalau itu permintaan dari manusianya di situ, maka negara harus melindungi hak itu. Nah, contohnya bagaimana? LGBT. 1000 tahun yang lalu Amerika Serikat itu menentang LGBT. Namun sekarang ini karena permintaan manusianya di dalamnya, sehingga sekarang ini berbagai negara bagian sudah melindungi hak LGBT. Tuh. Kalau Islam, Pak, pandangan hak Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi walaupun berkembang zaman seperti apapun, kalau di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu melarang, ya harus melarang. Kalau memperbolehkan, ya memperbolehkan. Kalau Indonesia, batasannya adalah sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi HAM kita itu batasannya adalah ya Pancasila dan UUD 45. Itu nanti akan saya ujikan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu apa? Wawasan Nusantara itu di materi lengkap. Jadi cara pandang bangsa Indonesia tentang kedalamannya, apa yang ada di Indonesia, dan apa yang di luar, tantangannya apa. Nah, nanti Anda harus tahu pentingnya memahami wanis itu apa. Kenapa setiap orang harus tahu kelebihan Indonesia itu apa, kekurangan Indonesia itu apa, tantangan Indonesia itu apa, ancaman Indonesia itu apa, gangguan Indonesia itu apa, hambatan Indonesia itu apa. Apa yang akan didapatkan ketika semua orang Indonesia memiliki cara pandang yang sama tentang Nusantara ini, cara pandang tentang Indonesia ini. Nah, itu Anda harus tahu. Anda nanti baca-baca materi ada. Kemudian aspek apa saja yang harus saudara ketahui agar dapat dikatakan memiliki pemahaman tentang wawasan Nusantara. Nah, Anda harus baca-baca di buku materi tersebut. Itu tentang materi wawasan Nusantara. Nah, sekarang berikutnya ketahanan nasional. Wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional itu hampir mirip. Nah, bedanya apa? Kalau ketahanan nasional itu adalah hal-hal atau cara-cara untuk mewujudkan suatu negara itu dapat dikatakan bertahan. Nah, dikatakan bertahan. Dapat dikatakan apa? Memiliki sebuah ketahanannya. Jadi dapat dikatakan memiliki sebuah ketahanan. Nah, karena negara itu ketika lahir dia pasti berharap untuk selalu eksis, untuk bisa tegak. Itu disebut dengan ketahanan. Nah, maka dari itu apa atau disebut dengan dapat dikatakan suatu negara memiliki ketahanan itu seperti apa? Karena ketahanan itu meliputi banyak bidang. Di bidang
ilmu, politik, sosial, budaya. Lah, dikatakan memiliki ketahanan nasional itu politiknya harus seperti apa? Sosialnya seperti apa? Nah, kemudian Pancasila itu untuk mewujudkan ketahanan nasional itu perannya sebagai apa? Terus harus tahu. Nah, termasuk nanti aspek di dalamnya apa? Termasuk nanti ada pertanyaan tentang Astagatra dan Pancagatra. Nah, mewujudkan ketahanan nasional itu diuji dengan Astagatra. Kehidupan alamiah dan non-alamiah. Nah, bagaimana masyarakatnya, pertumbuhan masyarakatnya, itu akan mempengaruhi ketahanan nasional. Nanti pertanyaannya tentang hal itu. Apa disebut dengan Trigatra, apa itu disebut dengan Pancagatra, apa itu yang disebut dengan Astagatra. Nah, nanti Anda baca. Anda siap-siapkan. Membaca secara singkat, jelas, paham aja. Jadi nanti sambil stabilo. Jadi ketika besok pas ujian, materinya sudah siap di sebelah. Tinggal dibaca. Oh, aku di halaman ini. Langsung buka. Ketik. Tuh. Yang terakhir adalah mengantisipasi ATGH. Betul, ATGH. Ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Karena mewujudkan ketahanan nasional itu nanti disertai dengan ancaman. Ancamannya apa? Mewujudkan ketahanan. Nah, tantangannya apa? Gangguannya apa? Hambatannya apa? Anda harus tahu. Ancaman Indonesia itu apa? Tantangan Indonesia apa? Gangguan Indonesia itu apa? Hambatan Indonesia itu apa? Ancaman misalkan sekarang ini kan Indonesia kan dibayang-bayang hutang besar dengan ekonomi yang mulai resesi. Hutang kita sudah 6.500 triliun. Nah, itu kira-kira ancaman seperti itu. Bagaimana pengaruhnya terhadap ketahanan nasional? Itu nanti akan jadi pertanyaan juga di ujian. Yang terakhir, materi integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional itu apa? Nah, bedanya dengan desintegrasi itu apa? Kenapa kita harus mewujudkan integrasi nasional? Nah, kemudian aspek kehidupan apa yang menjadi tantangan? Nah, misalkan perbedaan suku agama itu kan tantangan. Apalagi selain itu. Kemudian strategi nasional Anda harus tahu apa itu pendidikan multikultural, apa itu asimilasi, apa itu akulturasi. Nah, karena untuk mewujudkan integrasi itu harus ada paham tentang asimilasi, harus paham tentang akulturasi. Apa itu contoh-contohnya? Itu nanti pertanyaannya tentang seperti itu. Oke, itu saja dari Pak Danang untuk kisi-kisi ujiannya. Semoga Anda semuanya paham, mengerti. Yang penting siap, materinya siap di sebelah. Jadi ketika ada pertanyaan penting, dibuka langsung. Ketik, buka langsung. Itu. Kira-kira gitu. Jangan lupa tips saya dari Pak Danang tadi, jangan sampai ada soal yang tidak terjawab. Semuanya harus dijawab, apapun itu. Terima kasih, itu saja dari Pak Danang, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.